Akhirnya kita ketemu lagi. This is our third episode, kan? Yes. Oh, Bener gak sih? benar. True. Oke, jadi guys, hari ini adalah International Youth Days. Oh iya, tanggal 12 ya. International Youth Day itu apa? Iya, betul. Iya, adalah hari di mana merayakan anak-anak muda, youth, young people, gitu. Young people. Iya, Nin, anak emang muda. anak muda tuh siapa sih, Nin? Anak muda tuh siapa Anak aja? muda, sebenarnya anak muda itu adalah mereka yang usianya itu 15 sampai 24 tahun. Jadi ya masuknya tuh remaja tengah sampai dewasa awal gitu. Kenapa, Bu? Kan hari kayak gitu biasanya dirayain sama United Nation. Mungkin di website-nya mereka ada. Iya, itu juga bisa. Bisa dicek, Yes. guys. Sekali. Tapi kan itu yang people ya. Cuman kalau saat ini di episode kita yang ketiga ini kayaknya lebih asik kalau kita ngobrolin si yang anak remajanya nggak sih? Yang usia-usianya yang 15-annya itu gitu. Kenapa nih? Ya nggak sih? Kenapa? Karena ya, coba nih. Coba lo pada looking back nih ke masa-masa usia lo 15 tahunan gitu. Masa-masa SMP, SMA, banyak hal seru terjadi nggak sih di masa itu? Banyak hal yang bergejolak di dalam diri lo nggak sih di masa itu? Karena kan emang sebenarnya kita lagi mengalami banyak perubahan ya kan di masa itu. Makanya kayaknya lebih asik kayak kita ngomongin remaja aja nggak sih? Boleh. Oh, sama. Umur berapa tuh kalau remaja berarti? Kalau remaja itu, kalau based on teorinya nih, Ibu dosen Hanifah, kalau kata Santrok, itu ada usianya dari 10 sampai 21 tahun. Jadi 10 sampai 21 tahun itu pembagiannya 10 sampai 14 itu adalah remaja awal, 15 sampai 17 itu remaja tengah, 18 sampai 21 tahun ya, itu adalah yang remaja akhir gitu. Itu kalau kata Santrok Ibu Hanifah. Baru tahu ya, umur 20-an tuh ternyata masih remaja. Apa? Belasan. Enggak kirain teenage, itu teenage, kayak usia belasan. I see. Enggak, ternyata sampai 12 tahun gitu. Tapi maksud gue tuh pengen ngomongin remajanya nggak cuma kayak remaja secara umum. Gue pengen ngebawa permasalahan nih guys ke kalian yang mau gue tanyakan juga sama kalian. Jadi gue dapet beberapa kali klien di mana permasalahannya itu adalah masalah pergejolakan emosi yang terjadi sama remaja. Atau biasanya mungkin lebih well known-nya disebutnya mood swing atau moody. Pernah dengar kan? Iya. Nah, sebenarnya tuh mau ngebahas itu. Cuman sebelum masuk ke situ, gue mungkin pengen ngasih sedikit brief juga, kayak review gitu, biar kita sama dulu nih pikirannya bahwa di remaja tuh terjadi apa aja sih gitu ya. Jadi, kalau dari yang gue baca, kalian boleh kasih feedback ke gue. Kalau dari yang gue baca, remaja itu tuh adalah masa-masa transisi kan, masa-masa transisi dari anak-anak ke dewasa awal. Dimana si masa-masa transisi ini tuh memang namanya juga transition, jadi banyak banget perubahan yang terjadi sama mereka. Dari fisiknya, dari cara berpikirnya, dari emosinya, dari sosialnya, itu tuh semuanya pada lagi berubah gitu terhadap mereka gitu. Dan kebanyakan tuh baik anaknya atau baik lingkungannya itu kadang suka nggak siap juga gitu sama perubahannya si remaja itu. Karena kan perubahannya itu bukan satu perubahan kecil gitu, tapi perubahan besar dan terjadi dalam kurun waktu yang lumayan panjang kan tadi tuh kayak gitu. Nah, yang pengen gue highlight juga, udahlah si remaja ini lagi struggling dengan segala perubahan yang dialami ya di masa transisinya itu, dia juga dapat tugas-tugas perkembangan baru. Jadi apa yang harus dilakuin lah di usia tertentu gitu kan? Yes, jadi dia kayak tuntutan-tuntutan yang diembankan gitu kan untuk si fase perkembangan tertentu gitu. Nah, kalau misalnya berhasil nih di checklist semua tuntutan-tuntutan itu, biasanya tuh si individunya jadi lebih puas, lebih happy sama hidupnya, lebih bisa diterima sama lingkungannya gitu-gitu. Kayak tugas yang mereka udah punya apa, terus mereka ditambah tugas apa sih gitu. Kenapa mereka bisa sampai overwhelmed banget? Jadi kalau pas masuk ke masa remaja itu, ini gue kayak pas gue baca-baca tuh gue kayak,
oh gitu, that's why ya, dulu tuh rasanya lumayan ups and down gitu ya, kayak roller coaster hidup gue waktu zaman remaja gitu. ABG labil banget gitu nggak sih? Iya benar, kayak gue jadi memaklumi diri gue kayak, oh iya nggak apa-apa dulu kemarin gue itu sebegitu mudinya, karena ternyata memang itu adalah saat-saatnya gue untuk menjadi mudi gitu kan. Jadi salah satu tugas-tugas, nggak salah satu, beberapa tugas-tugas perkembangan remaja yang bisa gue jelasin kali ya. Itu yang pertama adalah dia bisa melihat secara positif dan menerima kondisi fisiknya dia, dan dia bisa menggunakan itu gitu, memanfaatkan itu gitu. Karena biasanya remaja-remaja tuh mulai insecure kan sama diri dia, kayak, am I pretty enough? Gitu kan. Tapi kok gue gak seslim cewek-cewek Korea gitu misalnya kan. Atau apa gitu. Maka mereka udah mulai insecure gitu kan. Nah kalau mereka berhasil melihat dirinya dia, terus bisa menilai positif dan menerima gitu kan, terus dia bisa memanfaatkan apa yang dia punya itu bisa di checklist tuh. Checklist 1 tuntutannya. Terus tuntutan yang kedua, mereka juga punya tuntutan untuk bisa berinteraksi sama lawan jenis maupun sesama jenisnya dia. Jadi dia nggak lagi hanya bermain dengan teman yang sejenisnya. Kan kalau di masa perkembangan sebelumnya, biasanya tuh anak-anak tuh lebih senang main sama yang sesama jenisnya gitu kan, seusianya gitu. Nah di remaja, mereka punya tuntutan baru di mana mereka harus nggak hanya bisa bergaul sama teman dia yang seusia, tapi juga yang lain usia, plus juga yang lawan jenis gitu. Berhubungan sama itu, ini adalah salah satu tugas perkembangan yang buat gue agak mencengangkan ya. Jadi salah satu tuntutan remaja itu adalah mereka sudah mulai mempersiapkan having an intimate relationship atau marriage atau building family. Jadi mereka tuh ternyata dari remaja udah lumrah untuk punya pikiran kayak, gue pengen building relationship sama orang, gue pengen nikah, atau gue kepikiran tentang nikah, atau gue kepikiran ketika gue jadi parents gue akan seperti apa dan lain sebagainya. Ternyata itu kayak lumrah gitu guys. Lu pada sering pernah kayak gitu gak sih dulu waktu zaman-zaman SMA? Kayak kalau gue nangkepnya sih ya, itulah yang meng-highlight kenapa masa remaja dibilangnya transisi, ya nggak sih? Karena mereka dari anak kecil, role mereka sebagai anak kecil, mereka jadi pengen jadi kayak orang dewasa, tapi mereka belum saatnya melakukan itu, makanya ini mungkin dibilang transisi, dan itulah tugas baru untuk mereka, ya nggak sih, Nin? Kayak yang sebelumnya nggak ada, yang sebelumnya gue mau mikir main aja, gue mikir buat diri gue sendiri aja. Dia mulai dapet apa ya, itu tugas baru, dia mulai terbuka pikirannya sama tugas dia selanjutnya tuh akan apa gitu. Iya, benar, sepakat banget. Dia tuh kayak mulai masuk ke dunia yang sesungguhnya, kayak, oke, this is life ya, gitu. Oh, ternyata ada real problems ya, gitu misalnya. Dan karena tubuh gue tuh udah mendukung juga kan dari apa namanya, dia pubertas gitu kan. Sebenarnya tuh udah siap untuk bisa punya anak gitu kan, berarti udah bisa jadi orang tua gitu. Kan beda banget lah sama anak kecil gitu, dan dia udah tadi kan yang pertama ketertarikan juga sama lawan jenis gitu. Jadi kayak saya dukung untuk ke tugas perkembangan yang tadi gitu. Betul, terus, betul banget. Gue mau nambahin dikit tadi di awal. Kan tadi lo bilang anak-anak remaja tuh sekarang udah mulai merhatiin body image, segala macam. Dan memang kayak tuntutan perkembangan mereka di usia yang sekarang, memang mereka lagi itu tadi gimana mereka menerima diri mereka sendiri, mereka mulai peduli apa kata orang lain. Dan mungkin salah satu yang perlu di-highlight juga dari masa ini, kenapa remaja itu sangat peduli dan sangat mudah insecure sama lingkungannya, karena pada masa ini mereka tuh mulai peduli gitu loh sama penilaian orang lain. Jadi mereka ingin merasa diterima. Itu adalah salah satu yang mesti di-highlight di remaja. Dan makanya juga kenapa mungkin orang tua ngerasa ya, nggak usah orang tua deh kalau kita punya adik. Kerasa kan kalau mereka lagi remaja, mereka tuh nggak mau banget dengerin kita. Kayak semua tuh temennya, semua yang didengerin tuh temennya. Terus kayak, iya benar. Iya kan, pokoknya kayak temennya tuh diduluin semuanya. Itu karena mereka tuh pengen fit in gitu loh. Mereka udah mulai ngerasa bahwa penerimaan di lingkungan sosial itu penting buat mereka. Nah, iya bener, Bo. Jadi sebenarnya berhubungan sama itu, jadi kan tadi mungkin gue belum sempat menjabarkan lebih lanjut kali ya, terkait si perubahan-perubahan yang terjadi sama remaja. Kan tadi kan ada perubahan biologis, ada perubahan emosi, sosial, gitu kan, kognitif. Nah, itu yang lo barusan bahas, itu tuh adalah perubahan yang terjadi di sosialnya dia. Jadi memang ketika seorang anak menjadi remaja tuh dia mulai ada
keinginan yang berorientasi itu keluar rumah gitu. Jadi dia lebih senang ngabisin waktu sama teman-temannya, lebih senang nge-explore dirinya dia sama bareng sama teman-temannya. Makanya anak remaja itu seneng banget nongkrong, seneng banget ikut-ikut OSIS atau ikut kepanitiaan, let's say pensi atau apa sih yang cup-cup gitu ya kan, atau kegiatan community lainnya misalnya nari, teater, atau fotografi, sepedaan gitu kan bareng sama teman-temannya dibandingkan dia di rumah dan banyak kegiatan di rumah sama keluarganya gitu. Karena dia udah remaja nih sekarang, udah bukan anak-anak lagi gitu. Maka banyak juga orang tua dari klien gue tuh yang kayak kenapa sih anak saya gitu ya, anak-anak remajanya dia kok kayak sudah menutup diri, kok kayak aku tuh menjauh dia sama aku gitu misalnya. Padahal kenyataannya adalah memang itu salah satu perubahan yang terjadi gitu sama remaja yang memang harus kita pahamin gitu. Emang itu adalah transisi yang harus dia lewatin sebagai seorang remaja gitu. Itu proses nggak sih Itu untuk menjadi individu yang capable nantinya? Maksudnya kayak untuk bisa keluar dari rumah. Iya, benar. Nah, itu juga sebenarnya berkaitan sama si tugas perkembangan tadi. Jadi, tugas perkembangan yang berikutnya yang mau gue mention adalah si anak remaja itu, dia tuh punya keinginan untuk bisa nge-achieve tanggung jawab di dunia sosialnya dia gitu. Misalnya, sesimpel, baik itu misalnya di rumah deh. Kalau di rumah misalnya, mamahnya ngasih uang jajan sebulan tanpa full gitu, tanpa dipotong-potong. Jadi dia disuruh manage sendiri. Itu dia udah mulai senang tuh, dan dia berusaha kalau misalnya berhasil gitu, dia nailed it, dia berhasil untuk mengemban tanggung jawab dia secara sosial, itu dia akan akan merasa lebih puas, akan merasa lebih independen gitu sebagai seorang remaja yang lagi mau jadi orang dewasa ini gitu. Jadi dia belajar di situ gitu. Atau contoh lainnya misalnya kalau misalnya tanggung jawab sosial di dunia di luar rumah gitu ya, misalnya ikut-ikut kepanitiaan, misalnya jadi ketua acara gitu, atau jadi orang dokumentasi, atau sesimpel jadi ketua kelas gitu misalnya, kayak gitu. Jadi emang mereka tuh lagi fase-fasenya untuk bisa mencapai itu gitu. Kalau bisa terchecklist, oke gitu. Terus yang terakhir adalah mereka tuh tugas perkembangan yang terakhirnya itu adalah dia udah bisa ngebangun nilai-nilainya dia yang udah sesuai sama lingkungannya gitu. Jadi dia nggak hanya terima telan mentah-mentah yang diajarin sama orang atau yang diomongin sama orang, tapi dia perlahan-lahan belajar untuk membentuk nilainya dia sendiri gitu. Makanya sebenarnya agak rentan sih sebenarnya di masa ini, harus benar-benar diperhatiin lingkungannya sama siapa, interaksinya sama siapa, dia belajar apa, dia dengar apa. Itu perlu diperhatiin juga karena dia di sini mulai dituntut untuk bisa ngebangun nilai sendiri untuk dirinya dia gitu. Jadi bingung Seru banget sih jadi sebenarnya. orang tua. Mesti serba salah gitu loh. Ini adalah pada masanya mereka emang harus lagi belajar dari lingkungan, tapi sebagai orang tua tuh pasti deg-degan juga nggak sih untuk ngelepas, karena di masa ini juga dia di-build gitu loh untuk menjadi seseorang kalau dia salah gaul gitu kan. Iya, benar-benar. Iya, makanya di remaja tuh biasanya konformitas tuh kayak suatu hal yang remaja banget nggak sih? Yang ikut-ikut temennya aja kan tadi seperti kata lo bilang kan mereka pengen dapat penerimaan dari lingkungan, makanya dia jadi suka ada aja gitu remaja yang misalnya ikut-ikutan aja deh gitu. Tapi ada juga kok remaja-remaja yang baik yang dia tuh punya punya nilainya dia sendiri, dia berpegang sama nilai dia sendiri dan dia nggak ngikut-ngikut juga ada. Cuman ya itulah kenyataannya gitu. Cuman yang pengen gue lebih fokus ini di sini pembicaraannya adalah lo bayangin gak sih dengan segala perubahan yang dialami sama si remaja itu ya, itu tuh bikin remaja jadi rentan banget gak sih yang namanya jadi ups and down gitu suasana hatinya, ya gak sih? Iya. Atau mungkin lo sering denger istilah mood swing atau moody? Ya, of course. Bahkan orang dewasa juga kayak masih itu. Iya, cuma memang si moody atau si mood swing itu tuh termasuk salah satu kekhasan anak remaja loh sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena memang gimana ya, secara emosional mereka tuh lagi transisikan dari anak-anak dewasa. Jadi mereka pun belum matang gitu. Mereka lagi on the way to maturity gitu loh. Tapi mereka belum mature. Makanya sangat normal ketika mereka ngalamin yang namanya si moody itu. Cuma kalau misalnya moodinya udah berlebihan, udah ngeganggu dirinya dia sendiri, udah ngeganggu lingkungannya dia, ngeganggu kehidupan dia sehari-hari, kayak misalnya pertemanannya, akademiknya, hobinya, minatnya, itu berarti udah nggak sehat dan udah nggak bagus, gitu. Tapi pertanyaan gue,
Han, mungkin lo bisa jelasin sebenarnya akarnya banget kenapa si remaja itu moody tuh kenapa sih, lo bisa bantu menjelaskan mungkin sama gue? Iya, kalau dari yang pernah gue baca sih, sebenarnya memang akarnya utamanya itu adalah karena perkembangan fisik.